Selamat pagi anak-anak kelas 6 semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian tetap sehat dan kuat, baik-baik saja dan tetap di rumah saja. Nah, hari ini kita akan lanjutkan materi kita tematik masih di tema 2 sub 1 bagian atau muatan dari SPDP. Nah, kalian ingat kembali materi kalian kelas 5 tentang tarian. Kalau kalian ingat ada beberapa unsur-unsur tarian. Salah satunya adalah unsur gerak tari. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai gerak tari. Gerak tari itu merupakan suatu gerakan yang digunakan di dalam suatu tarian. Nah, kalau kalian pelajari ada 3 jenis gerak tari. Apa saja gerak tari itu? Yang pertama, gerak tari klasik. Jadi, tari klasik ini gerakan yang menunjukkan kegiatan-kegiatan atau menirukan kegiatan manusia. Namun ada juga yang menirukan beberapa gerakan-gerakan hewan-hewan tertentu. Nah, contoh dari tarian klasik itu apa saja? Yang pertama ada tari topeng. Tari topeng ini menunjukkan kegiatan atau tentang roh-roh leluhur dan juga para dewa. Itu digambarkan dalam tari topeng. Lalu yang kedua ada juga tari golek. Tari golek ini tarian yang berasal dari wayang golek. Jadi wayang golek itu wayang yang berbentuk 3 dimensi. Nah, itu dibuat dalam sebuah tarian. Jadi wayang golek atau tari yang dijadikan tari golek ini menunjukkan bagaimana seseorang yang sedang mencari jati dirinya. Itu biasanya diperankan oleh wanita. Lalu yang ketiga ada yang namanya tari bedaya atau disebut juga dengan tari bedoyo. Tari bedaya ini menunjukkan atau menirukan gerakan-gerakan dari wanita-wanita yang ada di istana, wanita-wanita penari. Nah, biasanya ini bersifat suci atau bersifat sakral. Itu contoh-contoh dari gerak tari klasik. Yang kedua adalah gerak tari kerakyatan. Gerak tari kerakyatan ini menunjukkan atau menirukan kegiatan manusia atau emosi yang dialami manusia. Bisa juga tingkah laku atau perangai dari hewan. Jadi bisa diambil dari cerita-cerita kerakyatan. Yang pertama contohnya ada tari Raok Ponorogo. Tari Raok Ponorogo ini menceritakan raja yang mengikuti keinginan dari permaisurinya. Jadi ada emosi yang membuat suatu kejengkelan atau emosi yang seakan-akan harus memenuhi kebutuhan atau memenuhi keinginan orang lain. Itu. Yang kedua ada tari ketuk tilu. Nah, ketuk tilu ini biasanya ditarikan oleh pasangan pria dan wanita, menunjukkan suatu emosi kegembiraan yang dirasakan dan biasanya ditarikan untuk menyambut hari panen. Yang ketiga yaitu gerak tari Krasi Baru. Nah, gerak tari Krasi Baru ini mengambil dari gerakan-gerakan yang sudah ada di gerak tari klasik maupun gerak tari kerakyatan. Nah, gerakan tersebut dikembangkan lagi, ditambahkan lagi dan disesuaikan dengan perkembangan zaman seperti zaman-zaman modern sampai saat ini. Nah, contohnya adalah tari saman. Tari saman ini menunjukkan sikap kepahlawanan, sikap pendidikan, sikap kerjasama, dan lain sebagainya. Lalu ada juga tari kecak. Tari kecak ini menceritakan tentang kisah Ramayana dan di situ ditunjukkan bahwa mereka mengandalkan kekuatan Tuhan di dalam tarian tersebut. Biasanya juga ada yang sampai harus kerasukan dulu supaya menghayati tarian tersebut. Itu dia 3 gerakan tari yang sudah kita pelajari. Ada gerak tari klasik, gerak tari kerakyatan, dan juga gerak tari kreasi baru. Hal yang kedua yang akan kita bahas adalah pola lantai. Ingatkah kalian ketika penari itu berkelompok dan membentuk suatu formasi atau bentuk-bentuk tertentu, itu disebut dengan pola lantai. Jadi pola lantai itu merupakan
garis yang dilalui oleh para penari ketika mereka melakukan gerakan tarian. Nah, pola lantai ini bisa dilakukan oleh penari yang tunggal, berpasangan maupun juga berkelompok. Nah, jadi ada beberapa macam pola lantai dasar. Ada 2 pola lantai dasar, yaitu lurus dan juga lengkung. Nah, biasanya kalau lurus ini ada vertikal, horizontal, dan diagonal. Tetapi seiring perkembangan zaman, perkembangan waktu, ini pola lantai pasti akan berkembang lagi. Nah, pola lantai lurus itu apa saja? Ada pola lantai garis vertikal, horizontal, diagonal, zigzag, segitiga, segi 4, segi 5, dan masih banyak lagi. Lalu pola lengkung ada juga beberapa hal. Ada lengkung ke depan, lengkung ke belakang, lingkaran, atau bentuk angka 8. Nah, lengkung ke depan ke belakang ini juga biasanya disebut dengan setengah lingkaran. Jadi itu adalah pola lantai yang biasa digunakan oleh para penari yang patut kita pelajari. Bagian ketiga yang akan kita pelajari adalah pola penyajian bentuk tarian. Nah, ada 3 jenis penyajian tarian, yaitu tari tunggal, tari berpasangan, dan juga tari berkelompok. Yang pertama, tari tunggal ini ditarikan oleh satu orang penari atau banyak penari secara bersama-sama. Jadi bisa dengan gerakan yang sama atau gerakan yang berbeda. Nah, pola lantai yang biasa digunakan adalah pola lantai horizontal, vertikal, dan diagonal. Kalau satu orang biasanya hanya itu, tapi kalau bersamaan paling mudah adalah vertikal, horizontal, dan diagonal. Contohnya apa? Ada tari jaipong, ada juga tari topeng kelana, ada juga tari gandrung. Jadi ada yang ditarikan sendirian, ada juga yang ditarikan secara bersama-sama. Meskipun mereka menarinya sendiri-sendiri, tapi dilakukan bersama-sama. Yang kedua adalah tari berpasangan. Tari berpasangan pasti dilakukan atau ditarikan oleh 2 orang penari. Tidak terbatas perempuan dan laki-laki, bisa juga perempuan-perempuan, laki-laki dan laki-laki. Nah, tari berpasangan pun bisa juga secara bersamaan, walaupun nanti akhirnya berdua-dua ketika di panggung. Nah, jadi pola lantai yang digunakan adalah pola lantai horizontal, vertikal, dan juga diagonal. Nah, contohnya tari dari tari berpasangan adalah tari serampang 12 dan juga tari payung. Yang ketiga adalah tarian berkelompok. Tari berkelompok jelas dilakukan oleh sekelompok penari. Nah, ini biasanya sama satu penari dengan yang lainnya itu saling terhubung dan tidak terpisahkan. Nah, itu bedanya dengan tari tunggal yang bersama. Jadi ketika mereka menari ada satu gerakan atau satu irama yang sama. Lalu pola lantai yang bisa digunakan adalah pola lantai lengkung, angka 8, lingkaran, dan lain sebagainya. Bisa lebih luas pola lantai yang digunakan. Nah, contohnya apa? Ada tari piring dan juga tari lego-lego. Nah, itu dia contoh-contoh tarian yang sudah kalian pelajari dalam penyajian jenisnya. Ada tunggal, ada berpasangan, dan juga berkelompok. Tugas kalian adalah silakan kerjakan pulpen halaman 95 nomor 1, 2, dan 3. Khusus untuk nomor 1 dan 2 kalian tuliskan di buku tugas kalian. Nomor 3 ini kalian praktekkan dalam bentuk video. Nanti Burut akan berikan contoh video yang bisa kalian pilih dan kalian coba praktekkan. Hanya sedikit gerakannya, kalian coba kalian praktekkan. Nanti kalau sudah kalian video, kalian rekam dan kirimkan ke guru masing-masing. Nah, tugasnya itu nomor 1 dan 2 ditulis di buku tugasnya, nomor 3 dalam bentuk video. Silahkan dikirimkan sesuai dengan kelasnya. Nanti Pak Faris dan Burut akan menunggu tugas kalian sampai jam 12.
sampai di situ dulu materi kita hari ini. Semangat belajar. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.